Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lesta Tifa Ayunda dari kelas 12 IPA 2 akan mempresentasikan mata pelajaran PPKN tentang hukum pelanggaran pada bangsa, pelanggaran hukum tata tertib dalam lalu lintas. Faktor penyebab terjadinya kasus tersebut. 1. Meremehkan peraturan yang sudah dibuat. Faktor penyebab pelanggaran lalu lintas yang pertama adalah meremehkan peraturan atau hukum. Masyarakat sendiri sebenarnya takut jika terkena tilang, namun berbagai alasan dilontarkan, seperti sudah terlambat kerja atau terlalu meremehkan peraturan yang sudah dibuat. Pelajarilah macam-macam hukum di Indonesia yang berlaku saat ini agar tidak mudah meremehkan akibat berupa sanksi serta bahayanya. Yang kedua, aturan tidak dipahami urgensinya. Faktor penyebab pelanggaran lalu lintas yang kedua adalah tidak memahami pentingnya aturan lalu lintas. Dalam masyarakat sendiri terbagi dalam dua kubu. Satu, masyarakat yang selalu taat peraturan dan percaya bahwa aturan dibuat untuk melindunginya ketika di jalan raya. Dan masyarakat yang mementingkan kepentingannya sendiri sehingga meremehkan peraturan lalu lintas. Bahkan ada anak-anak kecil yang belum 17 tahun nekat menyetir tanpa SIM ke sekolah. Contoh pelanggaran sila kedua di sekolah dan berhubungan dengan keselamatan banyak orang. Yang ketiga, melanggar aturan karena alasan keperluan mendesak. Faktor penyebab pelanggaran lalu lintas yang ketiga adalah alasan keperluan mendesak. Apabila terdapat keseriusan sekaligus guyonan yang jika sudah terjadi kecelakaan, pastinya mereka tidak akan mampu mengucapkan anekdot tersebut lagi. Lalu bagaimana nasib masyarakat yang selalu menaati peraturan? Mereka tidak dihina oleh masyarakat yang selalu melanggar karena masyarakat pelanggaran juga membutuhkan mereka. Pelanggaran hukum yang dilakukan. Yang pertama, menerobos lampu merah. Yang kedua, tidak menggunakan helm. Yang ketiga, melanggar rambu-rambu lalu lintas. Yang keempat, tidak membawa surat kelengkapan berkendara. Kelima, melawan arus. Keenam, menyalakan lampu kendaraan, tidak menyalakan lampu kendaraan. Dan ketujuh, menerobos jalur busway dan lain-lain. Ketentuan peraturan atau perundang-undangan yang dilanggar. Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 3 juta rupiah. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan juga telah tertera dalam aturan dan denda bagi pengendara kendaraan yang melanggar peraturan. Dalam pasal 281 tertulis jika pengendara sepeda motor tidak memiliki SIM dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya, dalam pasal 287 ayat 1 tertulis jika kendaraan melanggar lampu lalu lintas maka dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau dapat membayar denda paling banyak Rp500.000. Selain pasal 281 dan pasal 287 ayat 1 juga masih terdapat beberapa pasal lagi yang mengatur mengenai pelanggaran lalu lintas, diantaranya adalah pasal 288 ayat 2, pasal 282, pasal 285 ayat 1 dan ayat 2, pasal 278, pasal 289, pasal 294. Peraturan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut pada kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena masih terdapat banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi dalam hal mengatasi pelanggaran lalu lintas. Pihak yang berwajib juga telah melakukan sosialisasi berlalu lintas terhadap para pengguna jalan raya. Hal ini dilakukan guna untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, juga diharapkan dapat meminimalisir angka pelanggaran maupun mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas. Sanksi yang kemungkinan akan diterima oleh pelaku. Yang pertama, setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah dalam pasal 281. Yang kedua, setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 dalam pasal 288 ayat 2. Yang ketiga, setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasang tanda nomor kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000
Pasal 282. Keempat, setiap pengendara sepeda motor yang tak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 dalam pasal 285 ayat 1. Yang kelima, setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 pasal 285 ayat 2. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan segitiga, pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 pasal 278. Yang ketujuh, setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 pasal 287 ayat 1. Yang kedelapan, setiap pengendara yang melanggar aturan di batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 pasal 287 ayat 5. 9. Setiap pengendara yang tak memiliki surat tanda nomor kendaraan atau STNK dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 pasal dalam 288 ayat 1. Yang ke-10, setiap pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 dalam pasal 289. Solusi untuk mencegah terulangnya kasus tersebut. Terdapat 4 langkah sederhana untuk keselamatan berlalu lintas. Yang pertama, gunakan pengaman dan lengkapi dokumen kendaraan. Yang kedua, mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Yang ketiga, utamakan naik kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Yang keempat, memberikan hak pada pejalan kaki. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.